Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillahi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Amma ba'd. Ayuhal hadirun
أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang agung ini, di bulan yang suci ini, bulan yang Allah haramkan menjadi bulan haram, bulan yang disucikan, bulan Dzulhijjah. Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat badan, nikmat umur panjang. Dengan dua nikmat itu pula lah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan semua yang dikumpulkan di tempat ini dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Tentu saja yang dimaksud bukan mereka yang cuma mengaku iman Islam secara identitas. Tidak cukup hanya sekedar identitas, tidak cukup hanya sekedar pengakuan, tapi butuh loyalitas. Loyal untuk menghidupkan sunnahnya, loyal untuk menegakkan syariatnya, dan loyal pula untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwahnya hingga li'ila kalimatillah, tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sedang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan musibah, yakni meninggal anak beliau laki-laki yang usianya masih di bawah 2 tahun. Dalam sebuah riwayat disebutkan Qasim, dalam riwayat lain disebutkan Ibrahim. Meninggal anak laki-lakinya, Nabi sedih. Sampai Nabi pernah berkata, bolehlah aku sedih, yang penting aku tidak menyalahkan tentang takdir. Sehingga Allah turunkan teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya surat Al-Kautsar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami ya Muhammad ya Rasulullah telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Kenapa engkau sedih? Satu nikmat Allah ambil, yakni anaknya sebagai amanah dari Allah. Anak laki-lakinya yang meninggal, dia bersedih hati, lama sedihnya. Kenapa? Karena orang-orang Arab Quraisy menyatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai laki-laki yang abtar. Makna dari abtar itu adalah terputus. Maka Nabi sedih karena dianggap tidak ada yang meneruskan generasi Nabi kita Muhammad SAW, karena telah terputus, nasabnya telah terputus. Tidak ada lagi keturunan Nabi yang binnya
kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nabi bersedih hati karena disebut abtar. Maka Allah katakan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu begitu banyak ya Muhammad. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau saat itu. Nikmat diturunkannya Islam, nikmat diturunkannya Al-Quran sebagai penuntun, nikmat diberikan kemenangan, nikmat ditambah jumlah umat Islam semakin bertambah banyak, dan nikmat-nikmat yang baik. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada baginda Nabi SAW. Karena itu ayat ini juga berlaku buat kita sebagai umatnya. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Dari sejak kita lahir tidak memiliki apa-apa, sampai hari kita punya rumah, sampai hari ini kita punya tempat tinggal, punya istri, punya keluarga, punya kendaraan, dan berbagai macam. Yang lainnya kita tidak bisa menghitungnya. Sampai Allah berkata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat yang Allah berikan, nggak akan mungkin kamu bisa menghitungnya. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa merasakan, nikmat bisa bernapas, dan begitu banyak nikmat. Tapi sayang, sejuta kali sayang, banyak orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Sehingga surat Ar-Rahman diturunkan Allah sebagai pemberitahuan kepada kita. Allah yang Rahman itu, Allah yang Maha Kasih itu, Allah yang Maha Pemurah itu tidak pernah hitung-hitungan memberi nikmat kepada hambanya. Tapi banyak sekali manusia mendustakan nikmat Allah. Sehingga berkali-kali Allah berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat yang manakah lagi engkau dustakan? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak pandai bersyukur terhadap nikmat. Maka Nabi diminta untuk mensyukuri nikmat dengan dua hal. Fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah, dirikanlah, tegakkanlah sholat karena Tuhanmu. Bukan sekedar formatif, datang sholat zuhur, isya, asar, maghrib, dan sebagainya, 5 waktu kita datang ke masjid. Hanya sekedar formatif saja, bukan itu. Tapi betul-betul kita datang mengharap ridha Allah dan tidak tergesa-gesa melaksanakannya. Itu yang dilakukan Nabi. Qiyamul lail Nabi kita Muhammad SAW yang dilakukan hampir setiap malam, dilakukan berdiri sangat panjang, ruku sangat panjang, sujud sangat panjang. Begitu lamanya beliau berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak. Sehingga Aisyah berkata pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu semuanya?" Nah, betul ya Aisyah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin engkau masuk surga ya Rasulullah? Naam. Mengapa kau lakukan yang demikian ya Rasulullah, hingga kakimu bengkak-bengkak menghadap Allah? Qiyamul lail, tahajud. Dengan enteng baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang senang bersyukur ya Aisyah? Nabi melakukan sholat yang panjang itu dalam rangka syukur, bukan karena ingin diampuni dosa-dosanya, karena beliau sudah diampuni dosanya. Bukan ingin mengharapkan surga, karena beliau sudah dijamin masuk surga. Ini bentuk Nabi SAW bersyukur kepada Allah. Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Lalu bagaimana dengan kita ya ikhwah? Kita datang ke masjid nunggu azan dikumandangkan baru datang. Seolah-olah Allah membutuhkan kita, seolah-olah Allah yang memerlukan kita. Banyak di antara kaum muslimin
Justru ketika azan dikumandangkan banyak yang tidak hadir datang. Di antara yang sholat subuh. Boleh kita evaluasi saudara. Apakah kita tadi pagi sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, di mana kita tinggal? Kalau belum juga, apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan itu? Fasholli li rabbika. Lalu yang kedua adalah wanhar, dan berkurbanlah. Kita tahu sama-sama ya ikhwan fillah, saudara sekalian rahimakumullah. Kurban maknanya adalah mendekatkan diri. Sedangkan sholat maknanya adalah doa. Tentu berbeda. Orang yang sering meminta kepada Allah dalam sholatnya, dia mohon, dia meminta, dia berdoa kepada Allah begitu banyak. Dengan orang yang dekat dengan Allah, berbeda. Seharusnya kita juga meminta, di samping kita meminta juga kita harus dekat dengan Allah. Dan bukti kedekatan itu Allah minta wanhar, berkurban. Sehingga para ulama berbeda pendapat menyikapi tentang hukum berkurban. Kalangan Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa kurban itu wajib, bukan sunnah. Hatta kalau kita memiliki anak yang baru lahir dan lahir di hari raya Idul Adha, wajib bagi kita mengorbankan dengan seekor domba bagi anak kita yang baru lahir itu. Karena hukum berkurban adalah wajib menurut Imam Hanafi. Sehingga saudara sekalian, ketika kita berkeyakinan bahwa ini merupakan kewajiban, insya Allah Allah akan limpahkan rezeki kepada kita. Nggak pernah kita tinggalkan ibadah kurban di setiap tahun. Buat kita, buat anak kita, buat istri kita, buat keluarga kita. Bahkan para ulama berbeda pendapat, bisa diberikan kurban itu untuk orang-orang yang sudah meninggal sekalipun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah orang tua kita masih ada hari ini di dunia, mudah memberikan hadiah kepada mereka. Kita datangin ke rumah, kita bawa uang, kita bawa hadiah bingkisan ke rumah agar orang tua kita senang dan bahagia. Tapi hari ini di antara orang tua kita yang sudah berada di alam kubur, di alam barzah, apa yang harus kita hadiahkan? Apakah cukup hanya doa? Tidak cukup ya ikhwafillah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, orang yang haji untuk orang tuanya sampai, orang yang sedekah untuk orang tuanya sampai, orang yang berbuat baik untuk orang tuanya sampai, dan orang yang berkurban juga demikian, karena merupakan ibadah maliyah. Agar orang tua kita dekat sama Allah besok di yaumil kiamah, kita kurbankan buat mereka. Sedangkan ada ulama yang mengatakan tidak. Ini pilihan ya ikhwafillah. Bukan berarti yang benar satu, yang satu salah. Tidak, keduanya benar. Dan yang paling untung adalah ketika kita bersedekah dengan siapapun, tidak akan pernah yang namanya sedekah itu sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia kurban yang kita berikan baik kepada siapapun. Pasti Allah mencatatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahu fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki, barang siapa yang pada hari Idul Adha, hari mahar, masih punya uang sisa di tabungan, masih ada uang simpanan di rumah, dan itu bisa untuk beli hewan kurban, lalu dia tidak berkurban, kata Rasulullah, dia tidak boleh mendekati musola kami. Sekali-kali dia tidak boleh mendekati sholat di tempat sholat kami, kata Rasulullah. Padahal dia punya uang disimpan, tapi tidak mau berkurban. Begitu Allah menuntut kita untuk bersyukur kepadanya. Hanya dua yang diminta di dalam ayat ini. Fasholli li rabbika wanhar.
Salat karena Tuhanmu bukan hanya sekedar formalitas, tapi harus betul-betul mengharapkan ridha Allah. Dan kedua adalah berkurban dengan menyembelih hewan kurban yang kita persembahkan untuk diri kita, untuk Allah, terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan berkurban ini syukur kita kepada Allah semakin baik, dan kelak kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dekat kepada Allah, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, Allah lebih tahu untuk memenuhinya. Semoga Allah berikan kemampuan pada kita tahun ini bisa berkurban, karena tahun depan belum tentu kita punya waktu untuk berkurban lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lan hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bi'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ma'asal muslimin, saudara sekalian, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini kita akan menutup bersama-sama dengan berdoa. Namun sebelum khotib menutup dengan doa, kembali khotib ingatkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan sholat yang kita lakukan, kurban yang kita lakukan, bisa jadi belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu saudara, tidak mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Tidak mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sholat, hanya dengan kurban, hanya dengan wirid, hanya dengan doa, hanya ibadah-ibadah ritual. Karena itu para ulama juga memberikan pemahaman tentang kurban itu bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi bagaimana tadhiyah itu kita wujudkan. Berkorban membela agama Allah, berkorban menegakkan kalimat Allah, berkorban membela saudara kita yang sedang tertindas hari ini di Palestina, di Suriah, di Uighur dan sebagainya. Nggak layak kita berkurban. Kita memakan hewan kurban dengan nikmat, bikin sate, bikin macam-macam makanan. Sementara ada saudara kita di tempat lain menangis merintih tidak didapati makanan. Sehingga ulama di Suriah mengeluarkan fatwa, makan daging kucing pun dibolehkan karena sulitnya mendapatkan makanan di sana. Sementara kita masih asik untuk makan riya di negeri kita, bahkan berhambur-hambur dibuang-buang karena berlebihan di rumah kita. Mari saudara, tanamkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kalau Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Orang yang beriman itu bersaudara. Nggak cukup untuk diri kita memperbaiki diri, perbaiki semua kaum muslimin. Kita bersyukur pada Allah, Allah merdekakan negeri kita di tanggal 17 Agustus 45. Dan sekarang adalah bulan Agustus, kita akan merayakan HUT RI. Bayangkan, tanpa pengorbanan para ulama terdahulu, tanpa pengorbanan kaum muslimin terdahulu melawan penjajah Belanda dan penjajah yang lain, gak mungkin kita merdeka hari ini. Lalu pengorbanan kita apa hari ini?
Pantaskah kita minta surga kepada Allah sedangkan kita tidak pandai berkorban? Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yantikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Allah berfirman, apa kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal tadhiyah kalian, pengorbanan kalian, perjuangan kalian belum nampak, kata Allah. Sebagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana mereka berkorban. Mereka berkorban untuk membela agama Allah, berkorban untuk membela kebenaran, berkorban untuk menegakkan yang hak. Kali itu saudara sekalian, saat yang indah di bulan Zulhijjah ini kita tanamkan tekad baik kita untuk merubah diri kita lebih baik lagi, bukan untuk diri kita semata, buat umat Islam di negeri ini dan umat Islam di dunia. Karena pada hakikatnya kita adalah bersaudara. Semoga Allah mudahkan segala urusan di dunia kita dan akhirat kita, dan semoga Allah ringankan semua kesulitan saudara kita di mana saja mereka berada. Dan mudah-mudahan wujud syukur kita kepada Allah tahun ini dengan berkorban, Allah sampaikan nilai pahala kurban kita yang kelak akan memberikan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في سوريا. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في الصين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل دائرة السيء عليهم يا رب العالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.